beberapa pihak yang sudah mendukung acara ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ford Foundation yang sudah mendukung acara ini, juga di Asia Foundation yang akan mendukung penerbitan untuk buku Romo Magnis di tahun yang akan datang. Sekian dari saya, mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kekurangan di sana sini dalam penyelenggaraan, saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini termasuk yang nganan kiri gitu. Dan di ruangan ini termasuk yang berpeci ya, supaya agak sama dengan kabinet kerja. Dan pakai batik ya. Dan jangan pembina. Sehingga pada periode ini lebih dominan yaitu intelektual gerakan. Tapi di sini ini sudah banyak intelektual pemikiran ya. Teman-teman sudah banyak, Pak Ilon juga nimbrung di sini. Ada Saudara Hamid di mana? Sebenarnya sangat akrab dengan pemikiran Cak Nur, dan salah satu hal yang saya ingat, sebenarnya Nurholis Majid Memorial Lecture ini desainnya tidak membicarakan mengenai Cak Nur. Tapi Romo Magnis kalau kita baca papernya terlalu banyak bicara mengenai Cak Nur, tapi nanti mungkin di dalam orasinya kita berharap Romo Magnis lebih banyak bicara tentang keindonesiaannya. Tapi pasti konteks Cak Nurnya itu ada, dan memang itu maksudnya kenapa kita membuat Nurholis Majid Memorial Lecture sebagai tanda apresiasi bahwa pemikiran Cak Nur itu bisa diapresiasi secara penuh, tapi juga bisa dikritik. Dan kritik itu sebenarnya sesuatu yang lebih penting, karena itulah cara kita menghargai, cara kita merawat pikiran Cak Nur. Terima kasih Pak Budi. Guru, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan saya cintai. Bagi saya ini suatu kehormatan luar biasa diminta memberikan Nurholis Majid Memorial Lecture, suatu kesempatan di mana saya memang merasa akan mengajukan beberapa pikiran. Nah, Anda mungkin sudah memegang teks yang juga akan saya baca. Saya ingin memberi semacam prakata mengenai sesuatu yang mengganggu saya dalam situasi yang sekarang, sebelum lalu saya masuk ke Cak Nur. Begini, Islam sekarang termasuk salah satu materi paling pokok di media, bersama Ebola, Formula 1 dan lain, dan selalu negatif. Selalu kita membaca, terutama sekarang mengenai ISIS dan Yazid, ISIS dan juga Kristen, ISIS yang membunuh orang Sunni, orang Syiah dan sebagainya. Ya, saya harus memperhatikan sendiri. Dia bicara banyak semangat. Situ, baiknya nggak diperhatikan. Lalu saya ke Riana dari tim sukses, Pak Eri itu harus diberitahu, dia harus pegang mic itu gimana. Eri nggak berani, dia bilang Romo saja yang ngomong. Lalu saya bicara saja, Cak, kalau melihat ini selebriti nyanyi, loncat segala macam, mic-nya tidak pernah lepas dari dagu mereka. Toh akhirnya nggak jadi presiden ya. Saya akan mencoba memperhatikan sendiri dalam pada dua keyakinan Cak Nur yang juga selalu ditegaskannya, bahwa yang menegaskannya merupakan sebuah misi Cak Nur, yaitu Islam adalah agama kemodernan dan agama
agama masa depan. Karena tak kalah bisa mendesain pesawat terbang atau menciptakan komputer software, melainkan karena Islam membenarkan manusia dalam martabatnya. Padahal hormat terhadap martabat manusia ialah inti hak harkat etis modernitas. Mari kita melihat implikasi-implikasi pandangan Cak Nur ini. Implikasi itu mencolok karena cukup berani. Percaya pada kemanusiaan adalah cara bicara yang tidak lazim di kalangan kaum agama. Mereka pada umumnya mengaku percaya pada Allah, bukan pada kemanusiaan. Tetapi justru itulah gaya Cak Nur. Membaca kalimat itu orang barangkali kaget. Kalau orang lalu berhenti, menutup diri, menjadi emosional dan defensif, maka kalimat itu akan ditolak barangkali dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan. Tetapi kalau pembaca bersikap terbuka, kalau ia orang yang mau belajar, ucapan Nurcholish akan membuatnya mulai berpikir atau kerbau yang dalam kematian juga mengalami berakhirnya individualitas eksistensi mereka. Manusia tidak seperti itu. Meskipun di barat sekarang ada orang yang tidak mau menerima, tetapi kiranya jelas bahwa anjing kesayangan yang sudah mendahului kita tidak akan menyambut kita apabila kita melewati pintu kematian. Bisa juga dikatakan dalam pandangan Tuhan yang menciptakan manusia, setiap orang bernilai pada dirinya sendiri. Binatang bernilai, tetapi akhirnya menyatu total dengan alam daripadanya ia muncul. Maka seekor anjing atau harimau atau burung elang tidak bernilai pada dirinya sendiri. Yang bernilai pada dirinya sendiri bernilai abadi. Terima kasih Romo Magnis untuk orasinya, untuk kuliahnya malam ini. Apa yang teman-teman sekalian pikirkan mengenai apa yang dikemukakan oleh Romo Magnis, atau mungkin kalau ada pikiran-pikiran lainnya yang berkaitan dengan isu mengenai agama kemanusiaan ini. Saya sampaikan nama dan dari mana? Nama saya Joko Anzal dari Paramadina. Apa yang disampaikan oleh Romo saya kira sangat ideal sekali dan itu harapan semua orang. Lalu apa yang menjadi harapan berbanding lurus apa yang ada dalam kenyataan. Kita telah melihat banyak isu-isu intoleransi, terutama di negara kita. Contohnya seperti kemarin itu, seperti kasus ISIS, kemudian kasus GKI Yasmin. Bagaimana solusi kita ke depan sebagai pengawal rasa cinta dan kasih yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi kami dipertemukan itu namanya cinta. Nah, ketika kami mencintai, tapi kami tidak menginginkan kami berbeda agama, karena cuma membedakan. Salahnya kan di situ. Ketika misalkan agama, saya tahu kita memahami masing-masing, kita paham bahwa agama itu bukan defeks dari langit, dia kan dienkulturasikan dalam kebudayaan. Itu sebabnya saya katakan, apakah kita dalam forum ini membedakan agama sebagai konteks transenden apa yang difirmankan, ataukah kita bisa membedakan menjadi agama, keberagamaan, dan keagamaan. Pertanyaan yang tadi pertama dan ketiga, cuma saya di sini mau dihubungkan dengan satu pemahaman tentang social engineering atau rekayasa sosial. Bagaimana tadi agama, kemanusiaan, dan rekayasa sosial itu sendiri, artinya kurang sedikit mendengar terkait kawan-kawan yang ateis seperti itu. Maksudnya kaum ateis itu tidak mungkin kita hindarkan begitu saja atau kita lupakan begitu saja dalam Indonesia ini. Romo Magnis melihat hubungan kepercayaan dalam satu agama dalam perspektif interreligius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.